Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mbak Asih kerja kuli, makan apel, Chihuahua. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Fatwa. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir lagi, datang lagi, dan menjadi penonton setia channel Doni Fatwa, channel yang membahas seputar edukasi perkuliahan, baik negeri, swasta, kedinasan, ikatan dinas, non ikatan dinas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ketika teman-teman mencari informasi itu semua, jangan ragu dan jangan malu ya untuk klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini ya. Dan semoga channel ini terus memberikan kebermanfaatan buat teman-teman yang mencari tahu informasi terkait itu semua. Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang STPN ya. Apa itu STPN ya? Nanti kita akan bahas dengan narasumber yang sudah saya datangkan di kiri saya, Mbak. Oke, nanti jangan di-spill dulu namanya ya, karena nanti kalau teman-teman sudah kenal jadi sayang. Nah, oke, mungkin kita tos dulu biar nggak slack. Nah, selamat pagi Mbak gitu ya, Mbak ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kepada viewer dan penonton setia channel Doni Fatwa ini. Baik, buat viewer channel Doni Fatwa, perkenalkan nama saya Aulia Vicky Amini Wijaya, Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Siap. Siap. Nah, Mbak Aulia saya manggilnya ya. Siap. Oke, Mbak Aulia berasal dari mana? Saya berasal dari Ngawi, Bang. Ngawi. Siap. Oke, Ngawi. Berarti sekarang tingkat berapa di STPN? Masih tingkat 1 nih, baru semester 2. Semester 2. Siap. Oke, masih semangat-semangat belajar ya? Insya Allah masih. Nanti sampai semangatnya sampai semester akhir nggak kira-kira? Harus Harus ya. Oke, Mbak Aulia dari Ngawi, berkuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya ambil D4 Pertanahan. D4 Pertanahan. D4 Pertanahan. Iya, D4. Oke, D4 Pertanahan. Aku salah saya. Oke, mungkin spill sedikit boleh lah ya. Bagaimana pengalaman Mbak Aulia dulu yang awalnya menjadi siswi SMA dulu. SMA ya, jurusan? IPA. Jurusan IPA, kenapa bisa masuk ke STPN Yogyakarta? Apakah ada cerita yang spesial untuk diceritakan kepada viewer saya? Oke. Jadi saya kan lulus tahun 2021. Dan memang tujuan saya di sekolah kedinasan. Saya cari tahu info mana sih sekolah kedinasan itu di mana aja. Nah, ketemulah STPN. Saya kulik tuh STPN itu apa sih? Sekolahnya belajar apa sih? Ada apa aja sih di STPN? Saya cari tahu info di Google, di YouTube, banyak kan? Setelah itu saya mendaftar tuh di STPN. Masuklah saya coba prodi D1 dan D4-nya. Kebetulan tahun saya boleh daftar 2, Mas. Oh, dua-duanya boleh ya? Dua-duanya nyoba dua-duanya. Di tahun berapa itu diperbolehkan? 2021 kemarin. 21 kemarin ya? Siap. Berarti kebijakannya boleh? Daftar D1 dan D4? Siap, iya. Oke, terus? Coba dua-duanya. Nah, alhamdulillah dua-duanya masuk. Oh. Jadi pilih mau D1 apa D4. Saya ambil D4. Kenapa mau milih D4? Jadi berarti nggak setia dong D1 atau D4, misalkan istri 1 dengan istri 4. Bercanda, analogi yang salah. Kenapa milih D4-nya? Kalau kita D1 kita belajarnya 1 tahun. Kalau D4 kita belajarnya 4 tahun. Dan apa yang kita pelajari lebih luas di situ. Saya pengen menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas, jadi saya mencoba daftar ke D4 ya. D4. Memang tujuannya dulu keinginan ya, kedinasan ya, atau dorongan orang tua? Dua-duanya sih Bang, sebenarnya dari orang tua juga pengen anaknya
kedinasan. Oke. Satu tujuan lah, Satu visi tujuan. misi, Heeh. ya. Selain STPN dulu ada nggak pilihan lain dulu ketika posisinya masih SMA? Ada. 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 Oke, nggak usah skill ya. Oke. Yang penting udah sekarang jadi anak STPN kan. Oke. Berarti jurusan D4 ya kalau kita nyebutnya D4 pertanahan ya. Siap. Oke, itu tadi mungkin dorongan orang tua karena keinginan Mbak Aulia juga untuk berkuliah di kampus kedinasan sehingga mencari tahu informasi tentang STPN ya di Google, di YouTube ya banyak dan berminat ya, akhirnya berminat di situ. Iya. Atau ada saudara yang pernah masuk ke STPN? Kebetulan kalau saudara belum ada bang. Belum ada Saya ya? juga tidak tahu dari saudara saya, tapi kalau kakak kelas SMA lumayan ada. banyak lah. Oh banyak ya? Iya. Emang SMA mana dulu? Saya SMA 2 Ngawi. SMA 2 Ngawi. Berarti banyak nih teman-teman SMA 2 Ngawi yang masuk ke STPN ya. Wah, mantap-mantap. Ya, semoga adik yang adik yang sekarang menduduki posisi kelas 12 di SMA 2 Ngawi, khususnya adik tingkat Mbak Aulia, semoga bisa keterima juga seperti Mbak Aulia ya. Oke, boleh nggak spill sedikit ketika dulu mendaftar STPN itu bagaimana tahap-tahapnya Mbak Aulia? Oke. Di awal tentunya kita melewati serangkaian tes yang nggak asal langsung masuk Oke. gitu aja. Langsung jebret masuk gitu, Nggak bisa ada ya? yang instan kan? Nggak ada yang instan. Adanya ada sih mie, Oh nih. Indomie, mie instan ya. Nah, boleh tahu apa aja tahapannya? Jadi pertama tentunya kita ada tes akademiknya, dilihat ini nih anak serius nggak sih belajarnya dulu. Oh, berkas nggak ada? Berkas ada dong. Oh, tentunya. Oh ya, kita ya. lewat administrasi dulu. Ah. Ijazah, nilai dan lain-lain. Pokoknya nilai juga menjadi faktor yang penting sih dari pendaftaran ini. Setelah administrasi lolos, barulah kita masuk CBT. CBT itu apa? CBT itu ujian online-nya di STPN. Maksudnya kita ujian tulis, ujian materi, akademik dan lain-lain. Nah, CBT itu itu ya? materinya mencakup yang paling banyak untuk diujikan sih matematika ya. Habis itu didukung sama TPA atau pengetahuan umum sendiri. Ya. Matematika dan TPA. Iya, Yang matematika kayak dan TPA. kimia, fisika? Nggak ada. Jadi untuk tesnya sendiri fokusnya lebih ke matematika sama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pengetahuan umum seperti itu. Berarti eksaknya matematika aja? Matematika. Oh, siap. Terus setelah itu? Setelah itu dari tahap CBT kalau lolos langsung bisa ke Samapta. Jadi Samapta. lari dan lain-lain. Apa aja kira-kira rincian Samapta? Kalau di tahun saya, alhamdulillah bang, tahun COVID, Kok alhamdulillah sih? ke Samaptaannya cuma lari aja. Oh, lari. Ya, jadi di Sit up, pull up nggak ada? Pas tahun saya alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya? Nggak Di tahu tahun nanti ya di tahun selanjutnya tahun bagaimana selanjutnya. peraturan. Karena kan kebijakan akan dinamis ya, berubah setiap tahunnya dari pemangku kebijakan terkait ya pendaftaran di STPN gitu ya. Siap. Berarti dulu lari aja. Saya lari aja. Tapi nggak lari dari kenyataannya. Iya. Nggak. Ya. Oke, setelah Samapta lolos gimana? Apakah langsung keterima menjadi taruna STPN atau? Enggak, tentunya selain punya pemikiran yang bagus, kita juga harus punya fisik dan kesehatan yang bagus kan. Jadi kita dites kesehatannya, bagaimana sih ini ada penyakit apa sih? Kalau nggak ada penyakit, Ronsen, paru-paru dan lain-lain ya? Ada. Ya kayak gitu. Buta warna boleh nggak? Nggak boleh, karena Minus? kita kan pegang alat. Oh, pegang alat. Malah nggak boleh. Kalau minus masih bisa dibantu pakai kacamata, softline dan lain-lain. Jadi masih ditolerir. Kalau Ada ini, ada batasan minus nggak? Misalkan min 2 atau maksimal min 2,5 atau 3? nggak ada, alhamdulillah bang. Oh, nggak ada ya? Siap. Berarti boleh, Boleh berapapun pakai ya? kacamata, bantu kacamata. Oh, yang penting ketika lihat masa depan tetap cerah ya. Iya. Ini editor jangan dikasih bunga-bunga ya. Nanti biasanya editor dikasih bunga-bunga. Oke, lanjut setelah apa tadi? Berarti kan administrasi, CBT, Samapta, terus Ya. Kesehatan. Habis itu wawancara. wawancara. Ya, siap. Wawancara itu biasanya apa yang ditanyakan dari dosen penguji atau apa? Ya, Kalau wawancara Penguji lah kan ya. sebenarnya kan ngeflow aja, tergantung ke pengujinya mau menanyakan apa terkait apa. Tapi tentunya yang perlu disiapkan kalau wawancara nanti pengetahuan seputar STPN sendiri. Seberapa tahukah kamu tentang STPN kalau pengen masuk ke situ? Oke. Ya kayak saya ini ya berarti ya, tanya-tanya STPN itu apa? Mau masuk STPN? No. No. Karena saya sudah semester akhir gitu loh. Betul. Nanti kalau masuk STPN jadi kakak adik tingkat, kemudian itu saya di ospek nanti. Nggak ada ospek di sana? Siap, ada bang. Ada. Tapi nggak keras ya? Nggak ada kekerasan ya? Alhamdulillah tidak bang. Menolak kekerasan. Kampus kedinasan nggak ada kekerasan. Saya tekankan di channel Doni Fatwa ini kawan-kawan. Jadi adanya adik kakak, nggak ada senior junior di mana adik
menghormati kakak dan kakak menyayangi adik gitu ya. Betul, sangat setuju sekali. Sangat setuju, kita harus gencarkan anti kekerasan dalam dunia pendidikan Indonesia. Siap. Wah, ini jadi duta pendidikan nanti saya. Oke, terima kasih. Berarti setelah itu wawancara lolos, dinyatakan lolos. Lolos ya. Berarti ada berapa tadi? Kalau kita hitung administrasi, terus habis itu CBT, Samapta, kesehatan, wawancara. Habis itu dinyatakan lolos menjadi taruna-taruni STPN ya. Oke, ada 5 tahapan tes teman-teman. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Aulia. Kira-kira tesnya bayar nggak dulu? Ada biaya administrasi. Biaya. Berapa? Seingat saya 175 Bang. 175.000. Siap. Itu di awal aja atau setiap tahapan ada? Ini bayar? Untuk tes kesehatannya sih, mungkin karena butuh alat dan lain-lain. Oke, berarti tambahan biaya di kesehatan ya. Siap. Itu di rumah sakit daerah setempat. Jadi STPN sudah membantu dengan memfasilitasi mendatangkan mereka ke STPN sendiri. Jadi kita tesnya di STPN, Bang. Oh, terpusat ya? Siap. Oke, kalau STPN ada kuota per daerah nggak? Seperti kampus-kampus kedinasan lain, misalkan saya daftar dari Jawa Timur, saya daftar dari Sulawesi Selatan, ada nggak kuota per daerah? Jadi kalau yang diterima kuotanya tuh ada, tetapi kita juga tidak tahu berapa kuotanya per daerah itu tidak disebutkan. Tapi dari STPN sendiri sebenarnya ada. Oh, ada berarti ya? Meskipun teman-teman nggak tahu jumlah formasi setiap daerahnya berapa? Ya, tapi tetap dihitung untuk per daerahnya, Bang. Oh, oke. Kayak Ngawi berarti kan maksudnya Jawa Timur ya? Ya, siap, Jawa Timur. Atau Ngawi aja? Jawa Timur, Bang. Oh, Jawa Timur. Oke, berarti ada kuota per daerah tetapi nggak disebutkan formasi angkanya berapa gitu. Oke, siap. Terus tadi tahapan tes sudah, biaya tadi 175 ya? Siap. 175. Nah, kira-kira yang jadi banyak pertanyaan teman-teman ketika melalui DM saya ketika bahas STPN itu ikatan dinas atau bukan? Nah, STPN ini sekolah kedinasan tetapi belum ikatan dinas. Non berarti ya? Non ikatan dinas ya? Tidak ikatan dinas. Berarti ininya kuliahnya bayar? Kuliahnya saya bayar, Bang. Bayar. Berarti kalau di 4 pertanahan seperti Mbak Aulia ini berapa bayarnya? Per semester atau gimana? Iya, jadi bayarnya itu per semester. Misal kalau di total dari semester 1 sampai semester 8, totalnya itu ada 50 juta. 50 juta? Itu sudah sampai semester akhir sih. Semester akhir, rinciannya tahu nggak? Kalau saya di semester awal itu 5 juta, Bang. 5 juta ya? 5 juta berarti kali 8, 40, 10-nya? Untuk keperluan jadi ini? tidak dispesifikasikan gitu ya. Oh, ada uang gedung nggak? Maksudnya nggak ada sih, Bang. Di awal? Tidak. Berarti habis tes 175 itu nggak ada uang gedung? Berarti langsung SPP bayar? Siap. Seragam ini kan seragam, dapat nggak? Maksudnya dapat itu dari uang SPP atau dari teman-teman bayar sendiri? Bayar sendiri, Bang. Bayar sendiri ya? Siap. Di sana fasilitas mahasiswanya apa aja yang mahasiswa tarunanya apa? Ketika misalkan saya sudah menjadi taruna STPN, apa yang saya dapatkan selain seragam? Nah, baik di STPN sendiri perpustakaannya itu sangat-sangat diunggulkan karena apa? Besar sekali, di sana ada 3 lantai, Bang, dan mahasiswa itu bisa dengan fleksibel untuk datang ke perpustakaan untuk belajar, membaca dan lain-lain. Pokoknya perpustakaannya sangat the best. The best ya. STPN tuh. Karena kamu suka membaca mungkin. Gimana orang yang ketika nggak suka membaca? Oke, selain perpustakaan? Ada laboratorium, terus ada sarana untuk olahraga, sarana untuk belajar bersama juga, dan ada asramanya juga kan, Bang. Asrama? Siap. Oh, berarti boarding school ya? Siap. Oke, asramanya bayar juga? Atau input dari 5 juta itu tadi? Hanya untuk uang makan ada tambahannya lagi, Bang. Oh, ada tambahannya lagi ya? Oke, berarti itu ya kisaran biaya ketika teman-teman memilih kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jangan sampai salah ya teman-teman, biasanya ada yang salah menyebut STPN itu Sekolah Tinggi Pertahanan, bukan, tapi Sekolah Tinggi Pertanahan ya. Pertanahan dan pertahanan beda ya kawan-kawan. Oke, masih banyak ya ini. Udah bosen ngobrol sama saya? Lanjut. Biaya sudah, terus tadi bukan ikatan dinas, terus habis itu kira-kira Mbak Aulia formasi atau misalkan lulusan SMA jurusan apa
yang bisa keterima di sana? Apakah semua jurusan bisa? Atau hanya IPA saja? Atau IPS saja? Oke, jadi sebelumnya di STPN ada 2 prodi tadi, D1 dan D4. Nah, D1-nya sendiri itu harus lulusan dari SMA yang memiliki jurusan IPA, Bang. IPA. Jadi khusus untuk anak IPA saja ya untuk D1-nya, karena di situ banyak belajar matematikanya. Jadi D1-nya IPA. Iya, harus menguasai matematika. Kalau yang D4, dia bisa dari IPA, IPS ataupun SMK boleh, Bang. SMK? Boleh. Jurusan apapun? Tidak, Bang, ada klasifikasinya sendiri. Oh, ada klasifikasinya ya. Oh, berarti SMA jurusan IPA IPS. Ya. SMK ada beberapa jurusan. Ya, yang relate dengan pertanahan. Yang relate dengan pertanahan ya. Oke, berarti nggak semua jurusan kawan-kawan. Jadi ada beberapa jurusan klasifikasi dari ketika teman-teman ingin menjadi taruna atau taruni STPN Yogyakarta ya. Oke. Berarti teman-teman yang mempersiapkan dirinya, misalkan, oh saya jurusan IPA, berarti boleh masuk STPN. Oh saya jurusan IPS, berarti boleh masuk STPN. Kalau D1-nya khusus IPA. Khusus untuk khusus anak IPA. Nah, jadi jangan sampai salah. Biar teman-teman ini dapat informasi baru nih yang disampaikan oleh Mbak Aulia selaku taruni ya, taruni yang berpendidikan di STPN Yogyakarta. Karena baru fresh, baru masuk ya. Biasanya informasi pendaftaran itu tahu lah di secara komprehensif tahu. Terus kira-kira yang dipelajari apa aja sih Mbak Aulia di sana? Apakah belajar kayak spesifikasi tanah-tanah kayak tanah subur kayak gitu? Kan saya awam ya, masyarakat awam yang nggak tahu STPN gitu. Nah, kira-kira apa yang dipelajari di sana? Oke, untuk D1 sendiri fokusnya dia sebagai juru ukur, Bang. Jadi lebih ke pengukuran, bagaimana cara memakai alat ukur, bagaimana cara mengukur, mencari sudut dan lain-lain sebagainya. Kalau D4 itu lebih luas pelajarannya. Jadi selain yang dipelajari D1, kita juga belajar hukum, manajemen, tentang pendaftaran tanah, cara membuat sertifikat dan lain-lain. Oh, banyak ya. Kalau Mbak Aulia kan 2 semester ya, udah 2 semester. Nah, kira-kira 2 semester itu udah belajar apa aja? Saya sudah kena hukum. Sudah. Oh, kena hukum kamu? Kena hukuman? Maksudnya mata kuliahnya. Oh, saya pikir kena hukuman kamu. Hukum, terus hukum tentang apa kira-kira? Jadi konsennya di sini tetap tentang agraria. Balik lagi kita ada di bawah naungan Kementerian ATR BPN. Jadi banyak mempelajari tentang agraria sendiri, Bang. Oh, oke. Berarti hukum agraria ya? Siap, Bang. Selain itu, selain hukum, matematika gitu-gitu belajar ya? Pasti ya? Matematika ada, Bang. Pasti. Siap. Fisika, kimia, biologi? Untuk itu tidak, karena kita adanya praktik IUT. IUT itu adalah ilmu ukur tanah. Jadi cara mengukur, cara menghitung ukurannya, sudutnya, koordinatnya. Pokoknya tentang segala tanah ya? Siap. Iya, karena STPN ini tidak melupakan bahwa manusia itu juga bersumber dari tanah. Masya Allah. Editor kasih musik-musik Islami dong. Oke, berarti intinya ilmu eksaknya adalah perhitungan ya. Perhitungan matematika, Bang. Matematika kayak kamu kan plus kali bagi gitu ya. Iya kan? Ya nggak ada kurangnya. Asik. santai. Oke, yang penting basic dasarnya adalah perhitungan ya. Siap. Perhitungan matematika gitu ya, terus ilmu ukur tanah, terus yang berbau pertanahan kayak mengitur sudut-sudut gitu ya. Siap. Trigonometri buat ya. Siap, banyak sekali dipelajari di trigonometri juga, Bang. Oh, ya saya meskipun nggak tahu pertanahan tapi tahu matematika trigonometri itu seperti apa ya. Jadi nggak bodoh-bodoh amat. Yang dipelajari sudah, kalau misalkan bahasa Indonesia, Inggris pelajari tetap. Ada tetap Ilmu di apa? semester satunya, Bang. Mata kuliah lokal ya. Mata lokal di semester 1 saya sudah mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, agama ada ya. itu tetap masuk. Tetap masuk ya. Makanya basic SMA dulu ada ya. Siap. Di semester awal-awal mungkin, nanti naik-naik semester itu kayak Semakin penjurusan kompleks ya. Benar-benar kompleks gitu. Oke, siap. Oh, sangat menarik ya informasi yang disampaikan Mbak Aulia ini. Saya sangat menambah informasi terkait pertanahan ya, yang awalnya saya orang awam yang nggak tahu STPN, jadinya sedikit demi sedikit saya tahu yang dijelaskan Mbak Aulia. Ya mungkin teman-teman juga ketika menonton video ini ya, siapa tahu yang awalnya nggak tahu STPN terus menonton video saya bersama Mbak Aulia jadi tahu kan. Alhamdulillah informasi yang disampaikan kan bermanfaat ya. Nah, semoga informasinya terus bermanfaat mengalir ke adik-adiknya Mbak Aulia nanti yang ingin masuk ke STPN Yogyakarta. Nah, terus di sana ya biaya perkuliahan sudah, habis itu
boarding school, apa yang dipelajari sudah. Kira-kira pengalaman Mbak Aulia selama kuliah yang paling berkesan apa? Yang nggak bisa dilupakan sampai saat ini. Sudah 1 tahun kan? Iya. Ya, 1 tahun ke belakang kemarin, apa yang paling berkesan selama berkuliah di STPN? Jadi saya mau ngomongin keasikannya di STPN ya, maksudnya kelebihannya ya. Di STPN tuh kita belajar cara ngukurnya. Jadi selama ini sebelum saya masuk STPN, saya hanya tahu kalau ngukur itu hanya pakai alat ukur yang meteran saja. Kita ukur Baju itu ya, dan angkat ukur lain-lain. baju ya. Iya siap, saya hanya tahu itu. Tapi ternyata tidak. Di sini mengukur pakai alat yang namanya theodolit, total station, dan lain-lain. Jadi ada banyak alat yang bisa kita pelajari untuk bisa mengukur. Dari situ ada asiknya bang. Kita ngukur bareng-bareng di lapangan. Kita Panas diskusi. dong lapangan. Oh tidak. Tidak. Asik. Oh, mantap wanita kuat ya, strong woman. Nah, menurut itu tuh kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang dan itu istimewa menurut saya. Oh, berarti dengan Mbak Aulia bisa mengukur dengan alat ukur yang khususnya ke tanah itu sangat asik ya? Ya, Dengan teman-teman ya? Baik, Mas. Selain itu kita juga diajari bekal dengan sistem digital ya. Jadi tidak hanya manual saja, kita belajar cara membuat peta digital, pakai ArcGIS, AutoCAD dan lain-lain. Jadi tidak kudet istilahnya ya. Tidak kudet ya? Siap. Berarti mengikuti zaman? Siap. Oke, mungkin nanti teman-teman yang suka teknologi jadi jangan merasa bahwa di STPN kudet ya. Ternyata alat-alatnya udah canggih. Teknologi semakin maju ya. Mungkin teman-teman bisa menciptakan alat dari kebiasaan teman-teman ketika suka dengan teknologi ya, siapa tahu teman-teman ke depannya menjadi penemu alat buat mengukur tanah yang nggak harus capek-capek, tapi dengan lewat handphone aja sudah bisa mengukur tanah dari Sabang sampai Merauke, siapa tahu. Mungkin aplikasi ya, Bang. Aplikasi ya. Ya, siapa tahu, kita doakan saja. Mungkin Mbak Aulia mau jadi Menteri Agraria? Amin. Amin ke depannya ya. Tapi saya presidennya. Siap. Tadi pengalaman sudah, terus secara komprehensif sudah dibahas ya dari awal sampai akhir sama Mbak Aulia selaku Taruni STPN Yogyakarta. Terima kasih ya informasi yang disampaikan Mbak Aulia ini, semoga membantu rekan-rekan yang mencari opsi perkuliahan. Dan ketika teman-teman mencari STPN, ketika menonton video ini, siapa tahu teman-teman menambah informasi atau mendapatkan informasi baru yang sebelumnya teman-teman tidak dapatkan. Oleh karena itu, kalau teman-teman memang merasa video ini bermanfaat ya, tinggalkan like, komen, subscribe ya. Jadi teman-teman kembali lagi ke channel Doni Fatwa ini, kita bertemu lagi dengan narasumber-narasumber yang akan membahas tentang kampusnya, khususnya di ranah kedinasan. Yang terakhir dari Mbak Aulia, kira-kira tips dan trik Mbak Aulia apa sih yang ingin disampaikan buat teman-teman yang sekarang menduduki posisi kelas 12 yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi taruna-taruni atau melanjutkan perkuliahan? Apa yang ingin Mbak Aulia sampaikan buat mereka semua? Oke, baik. Kalau dari saya, yang pertama cari info mengenai sekolah yang akan dituju. Kita harus punya planning. Banyak planning, tidak hanya satu. Jadi ada plan A, plan B, C, dan sampai seterusnya. Jadi kalau misalnya kita gagal di plan A, kita bisa langsung lanjut ke plan B tanpa bingung harus kemana lagi ya Bang. Selain itu, persiapkan mental kalian, karena apapun yang terjadi pasti itu terbaik untuk dirinya sendiri. Selain itu, jaga fisik, tentunya di kedinasan perlu untuk menjaga kesehatannya. Dibanding itu, akademiknya juga harus didorong ya Bang, belajar terus-menerus secara rutin dan kontinu, karena itu yang sangat dibutuhkan. Oke, udah ada lagi? Siap Bang. Oke, berarti kata kuncinya adalah konsisten ya. Siap. Konsisten dengan usaha, cari-cari informasi juga jangan hanya satu informasi tapi beberapa informasi. Siapkan planning yang memang teman-teman sudah memang akan kerjakan ke depannya seperti apa. Jadi ketika teman-teman pahit-pahitnya gagal, masih ada planning selanjutnya yang teman-teman harus siapkan untuk menjadi seorang taruna mungkin atau akademisi dalam melanjutkan dunia perkuliahan. Mungkin itu ya, Mbak Aulia. Terima kasih sudah menemani waktu saya buat bincang-bincang santai di podcast Masuk Kampus edisi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat ya Mbak Aulia. Sampai jumpa di forum-forum selanjutnya bersama saya. Jangan bosan-bosan mendengarkan saya. Dan semoga Mbak Aulia sukses ke depannya, pendidikannya dilancarkan dan nanti jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kita tes dulu biar nggak selek lagi. Oke. Nah, mungkin itu ya yang kami dapat sampaikan buat teman-teman yang menonton video ini di rumah.
baik dengan baring, rebahan atau bebas lah, yang penting video ini bisa bermanfaat buat kehidupan teman-teman selanjutnya. Mungkin itu, kalau ada kata-kata yang salah dari kami berdua, mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari kami berdua dan kebenaran itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Doni Fatwa, Saya Aulia. pamit undur diri, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.